Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiy wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa jalni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, monggo pertama-tama mari kita selalu mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat ngerawi dalam rangka jamaah untuk sholat berbuka puasa, menjelang buka puasa. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya sampai kelak di akhir zaman. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, ini sudah hampir 10 hari yang terakhir, jadi ini 19, 2 hari lagi kita sudah 10 hari yang terakhir. Maka saya akan mengungkap rahasia malam Lailatul Qadar dan amalan-amalan apa yang bisa dilakukan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, diliputi keberkahan dan beragam keistimewaan, bulan Ramadan menjadi salah satu bulan yang dinanti karena merupakan bulan di mana terdapat keistimewaan. Salah satu keistimewaan itu adalah malam Lailatul Qadar. Seperti diketahui, malam Lailatul Qadar merupakan impian bagi sebagian besar mukmin. Bagaimana tidak, Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan dan hanya terjadi sekali dalam setahun. Allah SWT sengaja merahasiakan kapan malam Lailatul Qadar itu akan terjadi dan akan menghampiri setiap umatnya yang beruntung. Yang beruntung, ibu bapak. Jadi ada yang tidak beruntung berarti. Bahkan Rasulullah SAW jelaskan dalam salah satu hadisnya, diantaranya adalah 10 hari itu terdapat 1 malam yang apabila kita beribadah maka pahalanya sama dengan kita beribadah selama 1000 bulan. Doa yang sering dipanjatkan Rasulullah SAW di malam-malam terakhir bulan Ramadan adalah memohon ampunan. Memohon ampunan. Sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Doa tersebut juga populer sebagai doa yaitu Lailatul Qadar. Doa tersebut sering dilantunkan di saat pelaksanaan sholat tarawih. Pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, banyak umat Islam memohon ampun kepada Allah SWT. Sebagian besar umat Islam melakukan iktikaf atau mengikat diri di dalam masjid untuk melaksanakan sholat malam, berdoa, dan mengaji Al-Quran. Mereka melakukan ibadah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, mengikuti contoh ibadah yang
dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, khususnya pada malam hari untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Lalu bagaimana ciri atau orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Ibu bapak dan saudara sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah adanya perubahan sikap dalam menjalani kehidupan. Yang dulu pelit tapi setelah bulan puasa jadi baik, suka memberi misalnya. Yang dulu saatnya sholatnya kurang benar, tapi setelah Ramadan 5 atau menit atau 10 menit setelah azan sudah duduk di masjid. Itulah contoh ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Sementara itu Nabi Muhammad SAW juga bersungguh-sungguh untuk menghidupkan 10 hari terakhir, yaitu dengan memperbanyak amalan-amalan melebihi dari waktu yang lainnya. Sebagaimana yang pernah dikatakan istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, yatajahidu fil asril awakhiri mala yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, yang artinya apabila Nabi SAW memasuki 10 hari terakhir atau bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya untuk menjauhi para istri beliau dari berjima, menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka semoga dan sudah seharusnya kita mengikuti apa saja yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW di sepertiga malam terakhir pada bulan Ramadan ini, dengan harapan semoga kita semua lebih dekat dengan Allah SWT dan memperoleh kemuliaan dan keutamaan di malam Lailatul Qadar. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, lalu amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyongsong malam Lailatul Qadar? Berikut beberapa amalan-amalan pada malam Lailatul Qadar yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sholat. Seperti hari-hari biasanya, sholat menjadi amalan yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim. Nabi Muhammad SAW seperti diriwayatkan Abu Hurairah pernah bersabda, siapa saja yang melaksanakan sholat saat malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Untuk meraih keistimewaan malam Lailatul Qadar, umat Islam, umat muslim dianjurkan untuk melaksanakan sholat yang didasarkan pada keimanan. Tentunya niat sholat pun didasarkan untuk mengharapkan pahala dan berkah dari Allah SWT. Selain sholat wajib, ada beberapa amalan sholat sunnah yang sebaiknya dilakukan untuk mendapatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar. Di antaranya sholat tahajud dan sholat hajat. Sholat tahajud bisa dilakukan setelah bangun tidur, dan waktu yang paling baik adalah sepertiga malam. Selain itu, sholat hajat merupakan amalan yang dilakukan ketika seorang mukmin mengharapkan sesuatu kepada Allah SWT. Dan apabila dilakukan di malam-malam di mana Lailatul Qadar akan turun, maka
akan memperbesar kemungkinan hajat kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tentu harus atas dasar niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah zikir. Zikir menjadi amalan sederhana dan mudah, tapi seringkali mudah pula dilalaikan oleh seseorang muslim. Dengan berzikir sebenarnya seorang muslim akan menyebut asma Allah, mengingatnya dimanapun dan kapanpun dia berada. Tidak ada aturan yang mengikat untuk berzikir, melafalkan takbir, hamdalah, pujian, asmaul husna dan lain sebagainya dalam situasi apapun, termasuk di dalam amalan zikir sendiri. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Salah satu amalan yang bisa dilakukan untuk menyambut turunnya Lailatul Qadar adalah dengan membaca Al-Quran, memperbanyak tilawah Al-Quran di malam-malam di mana Lailatul Qadar mungkin akan menghampiri, akan mendatangkan berkah tersendiri. Karena pada malam itu malaikat akan turun bersamaan dengan berkah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah iktikaf. Ibu, bapak dan saudara sekalian, biasanya seorang muslim akan menghabiskan menyambut malam Lailatul Qadar dengan berdiam diri di masjid dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melakukan iktikaf, seorang muslim harus melandasi niat bersungguh-sungguh untuk bersimpuh dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk melakukan iktikaf, seorang muslim harus sekali lagi melandasi niat yang bersungguh-sungguh untuk melakukan dan bersimpuh dalam mengingat Allah SWT. Walaupun iktikaf sendiri sebenarnya tidak diwajibkan bagi setiap umat Islam, namun untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar, maka berbagai amalan baik dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Yang kelima adalah bersolawat. Ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah, bersolawat, memperbanyak solawat pada Nabi Muhammad SAW juga dianjurkan untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab doa yang diijabah dan mustajab salah satunya adalah melalui bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam adalah berdoa. Berdoa merupakan amalan yang tidak terbatas. Selain dapat memanjatkan apapun, seorang muslim dapat melakukannya kapan saja. Namun ada satu doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dipanjatkan pada malam itu, yaitu doa tersebut adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aisyah pernah berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan, wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang ketujuh adalah bersuci lahir dan batin. Salah satu yang dianjurkan saat menyambut turunnya malam Lailatul Qadar adalah dengan bersuci. Bersuci bisa dilakukan dengan mandi, berwudu, dan menggunakan wewangian di malam yang dimungkinkan terjadi malam Lailatul Qadar. Ibu, bapak yang dirahmati Allah,
Tentunya amalan untuk menyambut malam Lailatul Qadar tidak terbatas pada 7 amalan tersebut. Ada banyak ibadah yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, untuk menggapai dan mendapatkan rahmat turunnya Lailatul Qadar. Semua amalan terhitung baik dan berpahala, tergantung dari bagaimana niat yang dipanjatkan atas nama Allah SWT. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar itu digambarkan seolah-olah semuanya, semua marga satwa, semua binatang yang ada di bumi ini tidak ada satupun yang berbunyi. Bahkan digambarkan gunung pun tak digambarkan menahan nafasnya yang biasanya bergelar suaranya pada waktu bergejolak. Angin pun berhenti bertiup, sehingga pohon-pohon pada malam itu begitu tunduk dalam gelap malam. Inilah suasana malam Lailatul Qadar. Inilah suasana malam 1000 bulan. Digambarkan ketika itu cahaya surga menerangi bumi, ketika itu juga cahaya surga menyinari bumi. Dan ketika itu Allah SWT bagaikan melebihi orang tua yang dengan penuh kasih sayang, penuh dengan cinta, menyeka air mata hamba-hambanya yang memohon ampunan. Ketika itu Allah SWT menyeka air mata dan dosa-dosa hambanya yang dengan tulus memohon ampunan atas semua dosa-dosanya. Nah, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, hidayah dan taufik kepada kita semuanya, sehingga pada Ramadan ini kita bisa menggapai turunnya Lailatul Qadar. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Ada kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.